Ya, kali ini kita akan bicara mengenai sebuah kasus pembunuhan yang membuat Amerika Serikat bisa rusuh-rusuhnya, dan akhirnya mereka punya tagar, dan bahkan beberapa dari mereka, atau sebagian dari mereka, taruh di Instagram cuma gambar hitam aja. Beberapa orang Indonesia juga aku tahu, mereka juga melakukan hal yang sama. Nah, yang menjadi persoalan sebenarnya di sini adalah apa yang terjadi sebenarnya pada seorang pria berkulit hitam ini yang ternyata katanya dibilang dibunuh oleh seorang ofisir polisi. Nah, saya ingin membahas mengenai bagaimana prosesnya dan apakah benar apa yang dikatakan oleh seorang ahli forensik independen yang menemukan bahwa katanya dia adalah tewas tercekik. Nah, bagaimana sih kita bisa tahu orang ini benar dibunuh atau enggak, atau memang dia mungkin sebenarnya dalam tanda kutip kecelakaan aja. Nah, kita akan bahas dengan Dr. Stefanus Romancai, seorang spesialis forensik. Nah, spesialis forensik. Dr. Stefanus, selamat pagi. Selamat pagi, Dokter Vito. Nah, Dr. Apa Romancai kabar ini, nih? wah, baik. Jadi lupa ya, tanya kabar dulu. Benar. Dr. Stefanus Romancai ini sekarang, walaupun sibuk juga sebagai seorang spesialis forensik, juga ikut aktif dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ya. Ya, betul, Dok. Nah, Dr. Mancai ini panggilan ngetrennya ya. Iya, iya. Dr. Mancai ini sebagai seorang ahli forensik, kita perlu kasih tahu juga ke masyarakat bahwa sebenarnya kasus yang ditangani oleh dokter forensik itu bukan hanya otopsi, tapi juga kasus pemukulan, penganiayaan, bahkan KDRT ya, juga Ya, betul. pemerkosaan, dan lain-lain. Dan ini memang kerjanya seperti detektif. Nah, ini hal yang menarik karena kenapa saya angkat kasus ini menjadi trending banget nih sekarang nih, di tengah hebohnya COVID. Kayaknya menurutku baru kali ini nih sampai benar-benar orang Amerika aja sampai bisa bikin demo gitu soal itu. Sampai ini gaungnya terdengar di Indonesia. Nah, ini mengenai pembunuhan. Nah, sekarang yang terjadi adalah kalau yang saya baca di berita nih ceritanya adalah si korban ini dia ceritanya beli rokok gitu kan di toko kelontong. Terus dia bayar pakai uang yang katanya palsu. Nah, si penjualnya ngelapor ke polisi, Minneapolis ya kalau nggak salah. Udah gitu dia Ya, lapor, nah datanglah polisi ini. Nah, intinya ketika dia ditangkap itu dalam kondisi sebenarnya sudah tertangkap gitu ya, katanya ditindih lehernya dengan lutut. Nah, ini yang diduga menyebabkan kematian. Lalu ada keluar nih, katanya, wah ini katanya bukan karena ditindih nih, ini asfiksia. Nah, dari situlah aku nganggap bahwa, oh kalau gitu masyarakat harus dikasih tahu, apa sih sebenarnya yang terjadi ketika seseorang tadi ditindih di lututnya, di lehernya. Itu apakah tercekik, apa nadinya, atau apanya. oke. Ya, jadi Dokter Vito, kalau kita lihat kasus ini kasus yang cukup menarik ya. Dalam arti begini, mungkin di belahan dunia di daerah manapun, kasus-kasus seperti ini banyak. Tapi yang baru booming adalah pada saat ini, ketika di mana saya sih hanya asumsi saya saja bahwa ketika kejadian itu ada orang yang merekam. Artinya setiap detik dari detik demi detik, dan mungkin teknologi semakin canggih juga, sudah ada CCTV di mana-mana, step by step apa yang tadi kita curigai si George itu dia melakukan tindak pidana, dari dia mulai jalan, dia mulai belanja, sampai dia dilakukan dalam tanda kutip diringkus oleh polisi, sampai proses kematiannya terjadi, step by step-nya itu terekam dengan baik dan terdokumentasi dengan baik. Kalau saya melihat dari salah satu video yang beredar di media sosial bahwa sampai ada tenaga kesehatan, bukan kesehatan ya, tapi mungkin sebagai petugas gitu, yang dia bilang bahwa itu dia sudah tidak bernafas dan minta tolong untuk dicek. Dan ternyata polisi itu tetap membiarkan, dalam arti untuk bertindak, tetap menindak George itu sampai dia meminta mencoba untuk dilepaskan, sampai dia mengeluh tidak bisa bernafas, sampai akhirnya diam saja, itu semua terekam dengan baik. Detik demi detiknya, step by step-nya, dan itu menurut saya cukup menarik. Kalau misalnya kita melihat, orang-orang kadang melihat bahwa tercekik. Cekik itu hanya dengan tangan. Ya, memang kategori strangulasi atau penjeratan, pencekikan itu memang tidak dipahami oleh orang awam. Namun di dalam ilmu kedokteran forensik nih, yang lagi mulai kadang sekarang ini mulai di blow up, mulai orang terdengar, ternyata asfiksi itu merupakan
pertanyaan besar, apakah ini asfiksi, apakah ini tercekik, apakah ini dijerat, apakah ini ditindih, itu maksudnya seperti apa begitu ya Dokter Vito ya? Mungkin yang Ya. menjadi pertanyaan, bukan hanya orang awam, mungkin tenaga medis juga sebagian yang melihat hal ini juga menjadi suatu pertanyaan. Apakah betul ditindih di bagian leher itu dapat menyebabkan kematian? Begitu kan, karena begitu kita mendengar dicekik, kita langsung pikiran kita hanya dengan kedua tangan, kemudian kita cekik saja lehernya dan meninggal. Dan apakah cekikan itu berbeda-beda dalam arti kalau dengan lutut apakah itu masuk kategori tercekik atau tidak? Nah, begitu ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi adalah ketika seseorang ditindih lehernya oleh polisi ini, apa yang kira-kira menyebabkan dia jadi lemas? Itu yang masyarakat perlu tahu dan saya ingin kita sama-sama edukasi masyarakat soal itu. Oke, jadi ketika perlu kita ketahui bahwa seseorang itu bisa hidup secara umum ya. Bisa hidup itu ketika adanya kembang kempis paru, kemudian jantung juga berdenyut atau dia memompa darah, dan ada dengan jantung memompa darah itu ada aliran darah sampai ke otak. Ya, pada kasusnya George ini, kalau kita lihat bahwa dia dalam posisi berbaring, kemudian dia telungkup, dan bagian lehernya itu ditindih dengan lutut. Dan lututnya itu tepat menindih pada leher bagian sisi samping. Di mana ketika adanya penindian pada leher bagian samping, itu ada beberapa pembuluh darah, saya bilang di situ ada arteri dan vena yang besar, yang karotis di sini, itu tertekan oleh lutut. Dengan tertekannya oleh lutut, peredaran darah ke otak itu berkurang. Suplai darah atau suplai oksigen sampai ke otak berkurang. Perlahan-lahan ketika terjadinya pengurangan suplai oksigen, otak itu sudah mulai kehilangan kesadaran, kemudian akhirnya berpengaruh pada kematian, sampai pada kematian seperti ini. Artinya yang menyebabkan dia kematian adalah penekanan pada leher, kemudian oksigen berkurang, penurunan kesadaran, hingga terjadinya kematian. Seperti itu secara singkat saya jelaskan. Dan sebenarnya berapa lama yang dibutuhkan seseorang sampai bisa seperti itu? Karena dari hasil pengamatan, ini yang di media juga ya, bilang bahwa itu prosesnya kurang lebih hanya sekitar 8 menit. Jadi kurang dari 10 menit sebenarnya prosesnya. Dari ketika dia mulai ditangkap, diringkus, lalu sampai akhirnya menunjukkan tanda-tanda bahwa oh kayaknya udah meninggal nih. Karena waktu petugas tadi datang, ya mungkin juga petugas setempat aja, dia bilang kok nadinya nggak ada nih gitu kan, udah lemas, nggak gerak ya. Jadi apakah memang secepat itu? Oke, jadi ketika kita melihat berapa lama sih seseorang itu dengan kekurangan oksigen itu bisa meninggal atau bisa mati, kurang lebih sekitar 5 menit itu sel saraf itu dia akan mengalami kerusakan di otak. Dan artinya ketika terjadinya penekanan pada leher atau pencekikan dalam tanda kutip ya saya bilang dengan cara yang tepat, itu kurang lebih 5 menit sudah cukup mematikan atau bisa membuat orang meninggal. Dan kita melihat analisis video bahwa durasi itu kurang dari 10 menit, dari mulai tadi Dr. Vito sudah jelaskan, mulai diringkus, ditindih. Artinya dengan tidak harus dengan lutut, dengan tangan satu tangan pun, ketika posisi tangannya itu tepat menutup saluran nafas atau menutup pembuluh darah besar yang ada di leher, itu cukup mematikan atau bisa membuat kematian secara segera. Jadi kalau kita nonton sinetron, kadang-kadang seseorang itu, wah dicekik dengan 2 tangan. Ya, bisa seperti itu. Tapi ketika kita tahu posisi anatomisnya, dengan 1 tangan pun mampu untuk membuat seseorang itu meninggal dunia. Jadi sebenarnya kayak di film-film Mandarin zaman dulu, film-film silat atau film-film berantem-berantem gitu, memang mungkin aja ya seorang bisa membuat satu kelukaan yang fatal gitu ketika lagi bertarung, kalau memang dia tahu titiknya Betul. itu ya berarti ya? Betul, ketika dia tahu titiknya. Contoh kalau misalnya kita lihat film silat zaman dulu, ada si Pitung, ketika dia memukul satu pukulan di daerah leher, kemudian dia meninggal. Saya kira sebelum saya belajar forensik itu hanya di film saja. Ternyata di situ ada penjelasannya. Di situ ada
nervus vagus di situ, ada percabangan di situ. Ketika dipukul di situ akan terjadinya vagal refleks, dan itu mengakibatkan henti jantung. Ya mungkin hal-hal seperti itu yang dari film ternyata ada penjelasan ilmiahnya kalau bisa dibilang. Dan pada Nah, kejadian George itu kita melihat bahwa dengan adanya penekanan, sebenarnya penekanan tidak harus dengan lutut, dengan minimal 10 pon ya, atau sekitar 4 kiloan lah ya. 4 kiloan itu cukup untuk mampu menyumbat pembuluh darah pada leher. Jadi hati-hati, ketika kita bermainan dengan leher, itu leher satu merupakan area yang sensitif, di situ banyak organ-organ atau pembuluh darah yang penting, nervus jalan di situ yang penting. Dan ketika terjadi penekanan pada leher, tidak semata-mata hanya jalan nafas saja di situ. Ketika penekanannya ringan, itu pembuluh darah venanya bisa tertekan, dan akibatnya oksigen ke otak itu berkurang. Ketika penekanannya lebih keras lagi, itu arterinya atau pembuluh nadinya itu tertekan, dan itu bisa menyebabkan kematian segera. Ketika penekanannya lebih keras lagi atau sangat keras, itu sampai jalan nafasnya itu tertutup oleh efek penekanan tersebut. Artinya memang sedikit saja penekanan pada leher itu dapat berakibat. ya memang kalau kita tahu, kalau sekarang juga memang kita beda sama zaman dulu ya. Zaman dulu itu kita kalau mau ngecek nadi seorang kan dari sini. Iya, Nah, sekarang kita ngecek dari sini. Dari betul, sini emang betul. gampang sekali terasa nih. Kalau kita bisa raba, ada yang berdenyut pulsatile, ya itu memang tempatnya. Nah, sekarang Betul yang sekali. bagian yang seru nih, Dokter Stefanus Rumancai. Nah, kalau Ya, misalnya ya, seorang petugas forensik datang misalnya, anggap aja kan katanya kan si petugasnya opsi tentu nggak langsung ngaku dong kalau dia ngebunuh apa gimana ya. Nah, apa sih tanda betul. yang ditemukan dari seorang dokter forensik apabila oh ini memang ini luka penjeratan atau dibedakan dengan oh ini luka karena ya tadi itu karena sebab yang lain misalnya. Jadi tahu dari mana kalau ini memang lukanya karena bukan luka lah. Ini tahu dari mana kalau ini penyebab kematiannya karena memang dijerat. Oke, sebelumnya mungkin saya mau menerangkan sedikit tentang masalah penjeratan dan sebagainya. Mungkin kita sering mendengar ya, apa sih bedanya pencekikan, kemudian ada gantung dan jerat. Secara umum, kalau misalnya pencekikan itu dengan tangan, kemudian bisa juga dengan satu tangan atau dua tangan, kemudian bisa dengan antara lengan atas dengan lengan bawah, jadi dijepit ya, dijepit itu juga masuk kategori pencekikan. Sampai kemudian ditindih di bagian leher itu masuk kategori pencekikan. Jadi pencekikan itu tidak terbatas hanya dengan jari-jari kita mencekik lehernya, sebatas itu saja. Ada banyak literatur yang mengklasifikasikan hal tersebut. Kemudian, apa bedanya jerat dan gantung? Tentunya sama-sama menggunakan tali. Yang membedakan adalah kalau misalnya gantung itu berat, yang menekan leher itu akibat berat badannya sendiri. Jadi berat badannya sendiri itu yang memberikan tekanan pada leher. Bisa komplit, bisa parsial. Artinya kalau komplit itu seperti kita nonton di film-film itu, kakinya tergantung, benar-benar tergantung, tidak menyentuh lantai. Nah, kalau yang parsial itu kakinya kadang-kadang bisa masih menempel pada lantai, sedikit berlutut, dan sebagainya. Kadang-kadang orang melihat bahwa, wah, ini kalau misalnya kakinya masih nempel ini merupakan pembunuhan. Ternyata tidak. Ketika seseorang itu sudah memang niat ingin membunuh diri, ingin menghilangkan nyawanya sendiri, semua itu bisa terjadi. Bahkan dengan pinggir kursi, dengan pegangan kursi, itu orang itu bisa melakukan bunuh diri. Itu pernah dilaporkan di beberapa negara seperti itu. Artinya kita perlu betul-betul menganalisa. Jadi yang orang bilang bahwa ketika, wah, kalau misalnya lidahnya keluar, itu mati penasaran. Nah, itu kan semua itu yang berkembang di masyarakat seperti itu. Lidahnya keluar, mati penasaran lah, pembunuhan, dan segala macam. Dan ternyata secara kedokteran forensik, semua itu dapat dijelaskan dengan keilmuan seperti itu. Jadi kalau zaman dulu tuh kendalanya adalah macet, tapi kalau sekarang kendalanya adalah baterai yang masih nyala.
Oke, Nggak ada tadi sinyal ya. ya sekarang sambung langsung tadi di penjelasan bahwa ada bedanya orang dicekik, dijerat, sama kalau orang digantung lah misalnya gitu ya. Nah, jadi kan sekarang Iya, kan seorang dokter forensik bisa membedakan itu sebenarnya. ya. Jadi ketika kita melihat ada seseorang meninggal dengan dugaan tidak wajar dalam arti dia misalnya di rumah atau di suatu tempat, kita mesti melihat apakah di sekujur tubuhnya itu ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau tidak, itu yang pertama. Dalam kasusnya George seperti ini, kita bisa melihat bahwa di bagian leher itu satu, apakah jejas luka, baik luka memar, luka lecet, atau dan sebagainya, itu berdasarkan pemeriksaan luar. Kemudian kita bisa lihat juga tanda-tanda cyanosis atau tanda-tanda mati lemas ya, sepertinya seperti kebiruan pada ujung jari, pada kuku, kemudian pada bibir, pada selaput mukosa, pecahnya pembuluh darah pada selaput biji mata, pada selaput kelopak mata, itu kita bisa lihat adanya pelebaran pembuluh darah di situ. Itu berdasarkan pemeriksaan luar saja. Kemudian ketika kita lakukan pemeriksaan dalam atau otopsi, di situ kita bisa melihat bahwa biasanya ketika ada orang pencekikan atau adanya penekanan pada leher, di daerah leher di sini, satu, ada jejas memar atau ada luka memar. Kalau dalam laporan otopsi kita biasa tulis dengan namanya resapan darah. Artinya, definisi memar itu adalah pecahnya pembuluh darah di bawah kulit tanpa adanya diskontinuitas jaringan. Ketika terjadinya suatu penekanan atau pencekikan pada leher, walaupun dari luar tidak ada apa-apa, tapi ketika dibuka, hampir seluruh luka itu kelihatan. Ada resapan darah pada otot dan kulit di bawah, pada bagian leher di bawah kulit. Itu dapat kelihatan. Kemudian pada kasus-kasus ekstrim, terdapat beberapa patahan tulang pada tulang-tulang yang berada di bagian leher. Dan sampai tulang belakang patah pun itu juga pernah dilaporkan. Memang kalau sampai patahnya tulang belakang itu bervariasi penekanannya, bisa sampai 30 kilo itu menyebabkan patah dan sebagainya. Pada kasus-kasus seperti ini, kita perlu melihat berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atau otopsi. Dari hasil itu kita bisa melihat bahwa oke, ini yang menyebabkan adanya mati lemas itu akibat satu dari jeratankah, dari pencekikankah, atau ada penyumpalan atau choking dan gagging ya. Kalau mungkin kita pernah dengar ada di berita orang lagi makan, dulu pernah ada tuh kompetisi makan ayam diadakan oleh satu brand besar, kemudian yang makan ayam cepet-cepetan makan ayam banyak-banyakan. Kemudian ayamnya nyangkut di leher dan kemudian sampai meninggal. Dan kasus itu cukup ramai di media sosial. Nah, itu juga masuk kategori salah satu asfiksia ya. Artinya dalam bahasa awam mungkin disebut dengan mati lemas, asfiksia. Seperti itu. Kadang-kadang orang bilang, apa sih asfiksia, apa anoksia, dan hal seperti itu. Dan anoksia yang seperti apa sih, gitu ya. Nah, saya biasa menyebut ini asfiksia itu bahasa awamnya adalah mati lemas. Jadi pada pemeriksaan luar, dalam kasusnya George itu kita bisa melihat bahwa ditemukan tanda mati lemas, adanya kebiruan, adanya cyanosis, seperti itu pada beberapa bagian tubuh. Dan hal itu yang menyebabkan meninggal. Seperti itu, Dr. Vito. Ya, jadi memang sebenarnya memang itulah terjemahan forensik dari kalau orang mengatakan bahwa oh ini karena sebelumnya dicekik atau ditindih lehernya, lalu hasil forensiknya mengatakan bahwa ini adalah asfiksia. Betul. Ya. Ya memang kan kadang-kadang orang kalau nggak ngerti, mereka pikir loh kok beda nih hasil pemeriksaan forensik sama fakta di lapangan ketika di kamera gitu. Padahal itu memang justru adalah tanda yang membuktikan bahwa ini mungkin memang penyebabnya adalah tadi seperti dicekik atau ditindih dan memang cocok berarti klop ya, nanti hakim yang akan mencocokkan hal tersebut. Betul. Jadi kadang perlu kita bedakan antara bukti temuan di lapangan, video, baik rekaman dan sebagainya, kemudian dengan fakta medis. Dalam alat bukti yang sah menurut hukum yang ada di Indonesia, menurut KUHP 184, ada 5 alat bukti sah. 1, keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti kategori surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ini kita ngomong berbicara tentang hukum di Indonesia. Pada kasus itu, kalau seperti perekaman dan sebagainya, itu masuk dalam alat bukti. Tapi dalam pemeriksaan visum dan pemeriksaan otopsi yang saya biasa buat itu masuk ke dalam alat bukti kategori surat. Artinya, saya tidak akan bilang
di situ secara gamblang bahwa oh iya akibat penekanan pada leher dengan lutut. Kalau penekanan leher dengan lutut itu adalah pendapat, kalau bisa dibilang pendapat seseorang yang melihat saksi mata. Tapi kami sebagai tenaga medis, dokter forensik, saya hanya bisa bilang bahwa adanya penekanan pada leher yang mengakibatkan mati lemas seperti itu. Seperti adanya Nah, jadi pencekikan. Iya, jadi saya tidak bisa bilang itu, oh iya, akibat ditindih dengan lutut, akibat di apa, saya tidak bisa bilang seperti itu. Tapi saya akan bilang bahwa mati lemas akibat adanya penekanan pada leher yang mengakibatkan berkurangnya darah oksigen ke otak. Kurang lebih nanti berarti seperti itu. pengadilan dan penyidik yang akan mencocokkan bukti tersebut Betul, dengan fakta yang lain, begitu ya. Jadi betul. dokter memberikan pendapat ahli akan apa yang dia lihat, maka namanya visum et repertum ya. Betul. Jadi dilihat dan dilaporkan dengan keilmuan gitu. Jadi kita tidak bisa melihat pendapat subjektif ya. Katanya ditindih, katanya dicekik, katanya berdasarkan keilmuan itu harus dengan fakta-fakta objektif. Ketika di situ ada luka memar, saya tidak bisa bilang itu apakah dicubit, apakah dipukul, apakah dilakukan penindihan atau dan segala macamnya. Saya hanya bisa bilang bahwa di situ ada luka memar, lecet atau robek untuk kekerasan tumpul. Seperti itu, Dr. Vito. Dan bagaimana kalau ada dalam pembelaan, biasanya dalam sidang misalnya ada orang kan yang ada kasus yang lain lah waktu itu. Jadi dia bilang, oh Ya. enggak ini dicekik, tapi memang pas dia serangan jantung. Jadi dia meninggalnya bukan karena tercekiknya sebenarnya. Waktu dicekik, kaget, serangan jantung, baru meninggal. Nah ini kan adalah usaha untuk, oh ini bukan penyebab kematian, bukan ini. Itu bisakah terlihat dari hasil pemeriksaan dokter forensik? Ya, jadi itu masuk ke dalam proses cara kematian ya. Apakah dia bunuh diri, apakah dia pembunuhan, apa dia kecelakaan ya. Kemudian hal-hal seperti itu dapat dijelaskan dengan hasil laporan otopsi. Biasanya ketika dalam melakukan otopsi, dokter itu akan melihat apakah ini sakit jantung dulu dia baru meninggal, kemudian atau dia meninggal dulu dan ada sebab lainnya. Yang paling mudah biasanya saya selalu mengalihkan ada seseorang mau bunuh diri. Dia diracun, kemudian sudah mati, ditaruh di rel kereta api, baru dilindas kereta api, atau dia memang karena meninggalnya karena terlindas oleh kereta api. Analoginya biasanya saya suka mengajarkan kepada rekan-rekan dokter-dokter umum seperti itu. Dari situ kita lihat bahwa di laporan otopsi, di pemeriksaan otopsi dan pemeriksaan histopatologis itu kelihatan ada tanda-tanda intravital di situ. Artinya jaringan masih hidup ketika kejadian itu terjadi. Di situ kita bisa melihat pada kasusnya George, apakah dia sebenarnya sudah mati dulu baru ditindih atau ditindih dulu yang mengakibatkan kematian. Karena kalau sudah mati, dalam arti sudah jadi mayat, sudah mati, kita tindih, itu tidak akan ada tanda-tanda intravital, seperti kemerahan, reaksi radang di daerah leher, itu semua tidak ada. Begitu juga tadi Dr. Vito sampaikan dengan kasus yang lainnya, apakah dia ada serangan jantung atau dengan pencekikan. Ketika sudah meninggal atau sudah mati, saya biasa bilang dalam bahasa forensiknya, dicekik itu tidak akan meninggalkan jejas apapun. Artinya tidak ada pecah pembuluh darah, tidak ada reaksi vaskular dan sebagainya. Jadi reaksi pada umumnya pada orang hidup ketika dicekik tidak akan nampak ketika seorang ketika baru Betul. pencekikan lalu dia ternyata meninggal karena serangan jantung duluan gitu misalnya gitu ya. Betul. Ketika orang hidup kita lakukan pencekikan atau kita lakukan pemukulan kulit itu pasti akan tampak sedikit lebih merah dan sebagainya. Pada jenazah atau pada mayat ketika kita lakukan pencubitan itu tidak akan ada reaksi apapun. Seperti itu. Jadi dari secara penampakan luar saja mungkin bisa terlihat atau bahkan ketika dilakukan otopsi itu bahkan lebih jelas lagi berarti ya, dokter? Lebih jelas Panca ya? lagi. Betul. Ketika dilakukan otopsi akan kita lihat dari berdasarkan pemeriksaan luarnya ada perubahan warna kah, ada resapan darah yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian kita ambil jaringan, kita lakukan pemeriksaan histopatologi di sana. Di histopatologi nanti biasa akan kelihatan apakah ada serbukan radang dan sebagainya. Itu teman-teman ahli biologi anatomi mereka akan menganalisa sediaan itu dan itu memperlihatkan kalau itu adalah bukti lab yang jelas-jelas kelihatan bahwa oke, jaringan itu sudah mati atau masih hidup ketika dilakukan proses tindakan itu. Nah, itu menarik sekali karena memang ceritanya ada kasus yang lain, lalu dia bilang, dia bilang, ini mungkin ketika dicekik nih sebenarnya baru berantem, fighting, terus ternyata
belum sampai cekik, sebenarnya udah serangan jantung duluan tuh sebenarnya. Jadi katanya kelihatan dari penampakannya kan kelihatan tuh kalau serangan jantung mukanya agak lebam, agak bengkak. Nah, itu memang dia serangan jantung dulu, makanya baru dicekik, terus dia meninggal. Itu sebenarnya penyebab utamanya bukan karena pencekikannya. Nah, ini sebenarnya bisa dilihat berarti ya, artinya bukan tanda-tanda seperti itu. Orang kalau serangan jantung ya tetap beda pasti tampaknya. Bisa, betul, betul. Mungkin kalau misalnya kita bisa melihat pendapat, oh iya kalau misalnya dia serangan jantung mukanya mungkin agak sembab ya, agak Iya. kebiruan, agak sembab. Kemudian ada kalau dalam mayat itu kita bisa melihat adanya dugaan lebam mayat paradoksal. Jadi lebam mayatnya itu biasanya terjadi di bagian sisi depan, dada, leher, dan bagian belakang. Sebenarnya itu kan sesuatu yang aneh, dalam arti kalau misalnya orang meninggal itu lebam mayat itu terjadi pada bagian terendah. Tapi pada kasus-kasus seperti itu terjadi lebam mayat paradoksal. Tapi ketika saya menemukan adanya lebam mayat paradoksal pun, dalam surat visum pun saya tidak berani bilang bahwa itu sebab kematian akibat adanya serangan jantung atau dan sebagainya. Tetap harus dilakukan otopsi, tetap harus jantungnya dibuka, harus dilakukan bukti dia adanya infark atau iskemi pada jantung di bawah sediaan histopatologi. Kita lihat di situ bahwa oke, betul, ternyata jaringan yang betul iskemi, infark dan sebagainya, itu kita bisa lihat di situ bahwa dengan hasil pemeriksaan histopatologi, saya baru bisa berani bilang bahwa oke, itu mati akibat misalnya serangan jantung atau akibat gagal jantung dan sebagainya. Oke, baik. Jadi berarti ini adalah kombinasi dan memang penampakan fisik, penampakan luar bisa ditelaah lebih lanjut lagi dari pemeriksaan di dalam mikroskop ya. Betul. Jadi berarti sebenarnya memang bukti-bukti itu nggak bisa seluruhnya hilang kalau dilakukan suatu tindakan kriminal dan lain-lain. Memang pasti akan ketahuan juga ya. Betul. Jadi memang menghilangkan barang bukti tidak semudah apa yang kita bayangkan atau yang ada di televisi ya. Kadang-kadang hanya jenazahnya diumpetin, kita beralibi, oh ya ini sudah meninggal, ternyata tidak seperti itu. Saya pernah melakukan ekshumasi atau mungkin lebih awam, bahasa awamnya adalah gali kubur. Seseorang dengan dugaan tindak pidana sudah 3 bulan, itu masih jelas. Dia pernah mendapat tamparan di pipi, dia pernah ada pemukulan di daerah dahi, dan sebagainya. Itu saya masih bisa melihat dengan jelas, dan hasil jaringan tersebut pun saya ambil bawa ke lab, dan lab masih bisa menyatakan kalau oke, itu betul adalah adanya tanda intravital yang saya tadi bilang bahwa jaringan itu betul mengalami trauma ketika dia masih hidup, bukan setelah meninggal baru dipukulin, seperti itu, Dr. Vito. Ya, baik. Ini menarik sekali dan saya rasa memang peran kedokteran forensik semakin lama memang semakin banyak dan memang bukan saja terbatas pada bedah mayat, tapi juga pada orang-orang hidup. Dan saya rasa ini pembicaraan yang seru banget, karena orang kira cuma di dalam tindakan detektif atau di film-film saja, tapi ternyata Dokter Romancai melakukan ini dalam kegiatan sehari-hari sebagai seorang dokter forensik ya, dokter ya. Oke dok, Betul sekali. ini dokter forensik tentu pasti ada tugas juga. Saya juga masih ada tugas lain, dan saya ingin kembali ngobrol-ngobrol sama Dokter Mancai satu waktu lain kali di topik-topik yang lain ya, Dokter Mancai. Terima kasih waktunya dok. Baik, terima kasih Dr. Vito. Sampai Selamat ketemu. pagi. Sehat-sehat. Sampai ketemu. Siap. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.